Pertama saya ingin menyampaikan Anda tenang sekali, ya, walaupun ditetapkan sebagai tersangka, Anda tenang dan meyakinkan menjawab hari ini. Ya, saya akhirnya membandingkan. Pada saat saya jadi anggota DPR, saya ikutan proper pimpinan Kapolri, itu ini yang ketiga, ya, Pak Timur, Pak Tarman, Anda lebih meyakinkan dibandingkan dengan dua Kapolri yang terdahulu. Ini pendapat saya. Meminta persetujuan DPR atau Komisi 3 untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Sutarman sebagai Kapolri dan mengangkat Saudara sebagai Kapolri yang baru. Saya dan kita semua mungkin tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi, ya, antara Istana dan Teguh Umar. Karena yang kita dengar hanya rumor. Ya. Sesungguhnya calon Kapolri tidak hanya BG yang dijagokan. Saudara calon yang namanya usulannya opsi 1 ini ada 9 perwira tinggi Polri, kemudian opsi 2 itu diusulkan 4 petinggi Polri bintang 3. Ini usulannya. Kemudian setelah usulan ini saya memilih satu yang kita pilih. Kemudian ada setelah didetail ada saya bertanya ini ada masalah mengenai rekening. Saya tanyakan kepada Kompolnas dan saya juga mendapatkan surat ini. Klarifikasi mengenai rekening dan di sini disampaikan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. Ini saya pegang. Ya kan? Kemudian kita buat surat disampaikan ke Dewan usulannya. Dalam proses ini kemudian ada penetapan tersangka oleh KPK. Kita menghormati KPK. Ada proses hukum di sini, tetapi ini juga ada proses politik yang ada di Dewan. Kita juga menghargai Dewan. Oleh sebab itu, sampai saat ini saya masih menunggu, mungkin nggak tahu paripurnanya di Dewan kapan. Nah, setelah selesai itu nanti baru akan kita. Sebelum kita bahas apa langkah kemudian yang sepertinya akan dilakukan oleh Presiden, ada yang menarik adalah bahwa momentum yang pas sebelum uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPR, KPK menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka. Lalu kemudian muncul asumsi di publik bahwa ini merupakan bentuk KPK berpolitik. Saya tahu bahwa Kang Asep tidak ingin komentar soal politik, tapi jika Anda bisa jabarkan secara hukum, apa yang bisa dilakukan oleh KPK untuk kemudian meyakinkan kepada publik bahwa ini benar-benar adalah sesuai dengan prosedur hukum yang ada, tidak berpolitik sama sekali. Bagaimana untuk meyakinkan? Kan sering dikatakan dua alat bukti, ada satu kata yang kurang. Ya, dalam pidana itu pembuktian negatif bisa katakan diyakinkan dengan minimum dua alat bukti. Ya, nah ketika misalkan penyidik ini yakin dia punya dua alat bukti, ya, maka dia berani menyatakan tersangka. Kan? Ketika dia menyatakan tersangka, sudah tentu dia punya dua alat bukti kan. Nah, tapi kan saya tidak tahu kan alat bukti yang penyidik lakukan kan, karena saya tidak boleh membahas itu wilayah substansinya penyidik. Nah, sekarang tinggal paling yang kita bisa lihat nanti apa? Jadi pengadilan
akan diyakinkan kepada hakim, ya inilah buktinya orang menetapkan tersangka. Ya, nah, kalau tidak bisa meyakinkan hakim dengan alat bukti, hakim akan membebaskan. Tapi kalau bisa meyakinkan ya alat buktinya 2 atau lebih dari 2, hakim yakin, ya bisa dikenakan pidana. Itu aja. Ketika sekarang saya ditanya misalkan, loh sekarang yakinkan bahwa KPK alasannya menetapkan tersangka, yang tahu penyidik. Ya, tapi sekarang teorinya, normanya siapapun bisa tahu ya 183, 184 KUHP itu ketika dia 2 alat bukti dan kejadian itu fakta itu dibuktikan 2 alat bukti, hakim yakin harus dinyatakan. Kalau tingkat penyidikan ya dia menetapkan sebagai tersangka. Ketika dari prosesnya di penyidikan ke penuntutan, maka jaksa membuat dakwaan karena lengkap P21 istilahnya kan. Nah, sekarang kalau misalkan nggak lengkap, jaksa akan membalikan berkas kan. Jadi bukti itu akan nampak tidak akan sekarang, tapi nampaknya nanti di persidangan. Walaupun kapan ditetapkan sebagai tersangka, ini tepat 1 hari sebelum fit and proper test itu juga tidak. Tadi saya katakan sekali lagi, bagi penyidik penegak hukum nggak ada urusan. Kita mah hanya ini ada fakta, ada kejadian, buktikan secara hukum. Nggak akan dilihat soal itu di sana ada kejadian. Jadi mungkin pas kebetulan saja. Ya, ya mungkin kalau lihat penjelasan Abraham Samad kemarin kan kebetulan kan. Nah, soal kebetulan dia ada apa? Segala saya nggak ngerti, bukan dunia saya. Dunia hukum ya saya meyakini mungkin penyidik punya 2 alat bukti. Maka kita lihat di persidangan, buktikan nanti di persidangan. Bahwa misalkan sekarang BG ini sebagai tersangka, buktikan di persidangan. Apa buktinya? Ya kalau enggak, ini pertaruhannya apa loh? Besar. Pak Syafri, kemudian pasca ditetapkan sebagai tersangka, apakah ada perbincangan lebih lanjut dengan Pak Presiden, terutama dengan opsi-opsi yang mungkin akan dilakukan Presiden pasca nanti hasil paripurna? Ya, sebetulnya secara khusus tidak, tetapi kami para anggota Kompolnas memang melakukan pertemuan. Ya, anggota Kompolnas ini kan mulai dari Menko Polhukam sebagai ketua, Mendagri sebagai wakil ketua, Menkumham sebagai anggota, dan 6 anggota lainnya. Nah, kami melakukan pertemuan itu untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan apabila memang ini ternyata DPR menolak, misalnya seperti itu. Nah, kami sudah barang tentu tidak ada alternatif lain kecuali apa yang sudah kami sampaikan, nama-nama itu. Kalau misalnya Pak Budi Gunawan ditolak oleh DPR, maka sebetulnya nama-nama yang tersisa dari apa yang kami usulkan kepada Presiden, silakan Presiden yang menetapkan. Sekali lagi di situ ada hak prerogatif Presiden untuk menetapkan salah satu di antara yang sudah kami usulkan di luar Pak Budi Gunawan. Seandainya DPR menolak. Oke, seandainya DPR menolak berarti akan mengajukan 4 nama lainnya ya? Betul. Yang sesuai dengan sudah direkomendasikan. Dan sudah dari Presiden. Nama-nama itu sudah dari Presiden. Baik. Tinggal beliau menetapkan saja. Oke. Lalu kita memang masih lihat bagaimana kemudian apa yang diputuskan Presiden setelah keputusan paripurna DPR. Namun bagaimana wajah polemik yang ada saat ini di mata masyarakat mengenai pencalonan siapa yang akan duduk di posisi Kapolri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama kami.